Perkenalkan, nama saya Clarissa Sondong Sibarani. Perkenalkan, nama saya Yoandika Aliantoni. Perkenalkan, nama saya Olivia Panjiani. Perkenalkan, nama aku Sabihala Putri. Nama saya Trani Cahayotahaya. Nama saya Willy Gosal. Dan kelompok kami memilih isu mengenai seorang gubernur nonaktif Papua yang divonis 8 tahun penjara atas kasus korupsi. Nah, sebelum kita membahas mengenai kasus ini, korupsi itu apa sih, Liv? Korupsi adalah tindak pidana untuk mendapatkan keuntungan sepihak yang sering digunakan oleh orang yang mempunyai jabatan. Bahkan penggelapan dana yang dilakukan oleh bendahara kelas juga dianggap sebagai korupsi loh. Wah, kalau begitu kasus korupsi kali ini bagaimana ya? Kasus ini merupakan tindakan korupsi yang dilakukan oleh seorang gubernur nonaktif Papua yang berinisial LE. Bagaimana bisa jaksa penuntut menilai bahwa tindakan beliau merupakan tindak korupsi? Uang total senilai 45,8 miliar rupiah diberikan kepada LE selaku gubernur Provinsi Papua sebagai hadiah dari 2 perusahaan konstruksi atas mereka dimenangkan dalam proyek pengandaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Dari informasi yang dibaca, tindakan beliau dinilai terbukti menerima suap dan gratifikasi. Ternyata menerima suap dan gratifikasi juga merupakan tindakan pidana korupsi ya. Hukuman yang beliau terima berat ya. Beliau harus membayar uang pengganti kerugian. Hak politik beliau dicabut dan harus dipenjara selama 10 tahun 6 bulan. Namun itu sudah menjadi konsekuensi yang harus ia terima karena melakukan tindak pidana korupsi. Tapi, mengapa korupsi dianggap suatu tindakan pidana ya? Tentu saja merupakan sebuah tindak pidana. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, extraordinary crime, yang merugikan keuangan negara, merusak nilai etika dan moral, juga merendahkan martabat bangsa. Memangnya tindakan apa saja yang sudah dilanggar oleh LE? Berdasarkan teori Bras, tindakan yang dilakukan LE sudah melanggar 2 unsur, yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan mengutamakan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik. Memangnya kita sebagai masyarakat juga terkena dampak atas perbuatan mereka? Tentu saja, Liv. Dengan dilakukannya korupsi, banyak dampak yang terjadi, mulai dari kita seharusnya mendapatkan bangunan yang layak pakai, jalanan dengan kondisi yang baik, bahkan uang yang seharusnya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, malah tidak sampai ke tempat seharusnya. Bayangkan saja ada orang yang mengetahui kerabatnya melakukan korupsi, namun tidak dihukum. Bukankah orang tersebut jadi ingin melakukan yang sama? Wah, ternyata korupsi merupakan tindakan yang merugikan ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat untuk tidak menjerumus melakukan korupsi? Sebenarnya kita sendiri yang harus menahan diri agar tidak melakukan tindakan korupsi. Karena dengan melakukan tindak pidana korupsi, tidak hanya kita mendapatkan sanksi hukum, kita juga mendapatkan sanksi agama, juga sanksi sosial. Dan kita dapat memulainya dari hal kecil, seperti apabila kita mempunyai keperluan yang harus dibayar dan kita meminta ke orang tua, kita harus memintanya dengan sesuai, tidak melebih-lebihkan. Atau contoh lain, apabila kita menjadi bendahara, kita membuat laporan uang mau pengeluaran sekecil apapun tetap harus dicatat. Wah, sekarang jadi lebih paham mengenai tindak pidana korupsi. Ternyata korupsi dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari ya. Benar, Liv. Oleh karena itu, kita harus mulai dari diri kita sendiri, tanyakan ke diri kita sendiri, apakah tindakan yang kita lakukan sudah benar atau melanggar hukum yang ada. Katakan tidak untuk melakukan tindakan korupsi. Korupsi menghancurkan, tidak hanya mengganggu keuangan negara, tapi juga menghancurkan kita semua.